uh, Menteri kami, mungkin Indonesia adalah satu pasukan favorite untuk menjuari kejuaraan ini kerana menjadi kelebihan bermain. Untuk timnas Indonesia senior berada dalam satu level yang lebih tinggi. Ada? But I think the most important thing for us is that we play our own game. You know, what I try to tell my players every time, that we are better than everybody think. I think we have very good players. Bak langit dan bumi. Pundit Malaysia akui kualitas pemain U23 mereka jauh di bawah Indonesia. Jakarta, kabar mengejutkan datang dari negeri jiran Malaysia. Seorang pundit ternama asal negeri jiran, Rahim Ghazali, membuat pernyataan kontroversial yang langsung menggemparkan jagat sepak bola Asia Tenggara. Dalam sebuah sesi diskusi di saluran olahraga nasional, Rahim dengan jujur mengakui bahwa kualitas pemain timnas U23 Malaysia saat ini sangat tertinggal jauh dibandingkan dengan timnas U23 Indonesia. Bahkan, ia menyebutnya bak langit dan bumi. Pernyataan ini muncul setelah timnas Indonesia U23 tampil luar biasa di ajang Piala AFF U23 dan juga dalam sejumlah laga internasional, menunjukkan konsistensi, mentalitas, dan teknik bermain yang jauh lebih matang daripada rival-rival mereka di ASEAN. Rahim Ghazali, kami harus jujur, mereka sudah tinggalkan kami. Dalam pernyataannya yang viral itu, Rahim tak ragu mengatakan, kalau kita bandingkan satu persatu posisi, dari penjaga gawang hingga penyerang, kualitas pemain Indonesia U23 saat ini memang lebih tinggi. Mereka lebih disiplin, lebih siap secara fisik, dan punya mental bertanding yang luar biasa. Jujur saja, ini bukan lagi setara. Ini sudah bak langit dan bumi. Menurut Rahim, perkembangan pesat pemain muda Indonesia tak lepas dari kerja keras PSSI dan pelatih kepala Shin Tae-yong, yang konsisten membangun fondasi kuat dari level junior hingga senior. Ia bahkan menambahkan bahwa Malaysia saat ini sedang berada di masa stagnansi dalam pembinaan pemain muda. Faktor Shin Tae-yong dan revolusi sepak bola muda Indonesia. Banyak pihak menilai bahwa kunci utama keberhasilan Indonesia dalam membentuk skuad U23 yang solid adalah kepemimpinan Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini tidak hanya fokus pada taktik, tapi juga membawa revolusi dalam hal fisik dan mental pemain. Di bawah komandonya, para pemain muda Indonesia seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan lainnya tampil semakin matang. Mereka bahkan mampu bersaing di level Asia, bukan hanya ASEAN. Sementara itu, Malaysia masih berkutat dengan masalah internal dan inkonsistensi pembinaan. Sejumlah proyek pembibitan seperti NFDP, National Football Development Program, dinilai gagal membuahkan hasil maksimal. Statistik bicara, Indonesia melesat, Malaysia terpuruk. Jika melihat catatan pertandingan beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia U23 selalu menampilkan grafik menanjak. Mereka mampu menembus semifinal dan final di beberapa turnamen regional dan mulai diperhitungkan di kualifikasi Piala Asia. Sebaliknya, Malaysia justru mengalami kemunduran. Dalam Piala AFF U23 terakhir, mereka tersingkir di fase grup, bahkan kalah melawan tim yang secara peringkat jauh di bawah mereka. Hal ini membuat publik Malaysia geram dan mulai membandingkan dengan prestasi tetangganya, Indonesia. Respons netizen Malaysia, antara kecewa dan iri. Pernyataan Rahim Ghazali langsung menyulut diskusi panas di media sosial. Banyak netizen Malaysia yang menyetujui pandangan sang pundit dan mulai menuntut perubahan besar dalam sistem sepak bola Malaysia. Sakit memang mendengarnya, tapi ini fakta. Indonesia sudah jauh di depan, tulis salah satu pengguna X, Twitter, asal Kuala Lumpur. Sebagian lainnya justru iri dan mengkritik federasi sepak bola mereka sendiri karena dianggap lambat dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Ada juga yang menyarankan agar Malaysia merekrut pelatih asing seperti Indonesia demi mengejar ketertinggalan. Indonesia diminta jangan lengah. Meski saat ini diakui unggul jauh oleh rivalnya, sejumlah pengamat dalam negeri meminta Indonesia untuk tidak cepat puas. Proses regenerasi harus tetap berjalan, pembinaan harus konsisten, dan kompetisi usia muda harus ditingkatkan kualitasnya. Memang membanggakan saat melihat negara lain mulai mengakui keunggulan kita. Tapi jangan lupa, sepak bola itu dinamis. Kalau kita terlena, mereka bisa kejar lagi, ujar mantan pelatih timnas Indonesia, Nil Maizar. Penutup, dominasi Garuda Muda bukan sekadar hype.
Pengakuan dari pundit Malaysia ini menjadi bukti bahwa Garuda Muda benar-benar telah menjadi kekuatan baru di kawasan Asia Tenggara. Bukan hanya karena menang sesaat, tapi karena adanya fondasi yang kuat dan visi jangka panjang yang jelas. Kini, saat dunia mulai memperhatikan Indonesia, tanggung jawab lebih besar pun menanti. Tapi satu hal pasti, Garuda Muda sedang terbang tinggi, dan negeri jiran hanya bisa melihat dari bawah, mengakui kenyataan yang tak bisa mereka bantah, bahwa kualitas mereka memang masih jauh, bak langit dan bumi.